Akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda live talk show Aspirasi Sukawati bersama dengan Bupati Sragen dan dari Bawaslu Kabupaten Sragen dengan tema publikasi kinerja Bawaslu Kabupaten Sragen tahapan kampanye. Kami yang bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar, salam jumpa dalam acara live talk show Aspirasi Sukawati dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, saya Rara Anggita. Aspirasi Sukawati untuk edisi hari ini Sabtu 27 Januari 2024 akan membahas tema mengenai publikasi kinerja Bawaslu Kabupaten Sragen tahapan kampanye bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Sragen. Dan untuk siang kali ini spesial ini Mitra Buana dan saudara pendengar hadir bersama kami ada Bupati Sragen, Bupati yang paling cantik ya, Dr. Hajah Kusinar Untung Yuni Sukawati. Apa kabar? Selamat siang Bu Yuni. Alhamdulillah baik Mbak Rara, terima kasih undangannya. Saya tahu pasti akan diundang dalam waktu dekat. Terima kasih sekali, di sela-sela kesibukan Ibu masih kerso ini tindak ke sini untuk menyapa Mitra Buana semuanya. Halo Mitra Buana, apa kabar semuanya, warga Sragen dan sekitarnya. Semoga tetap semangat dan salam sehat selalu. Terima kasih. Selanjutnya di samping Bu Yuni, ini ada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Sragen, Bapak Kukuh Cahyono Esa. Apa kabar? Selamat siang Pak Kukuh. Selamat siang Mbak Rara. Apa kabar? Kabar baik. Kayaknya agak sedikit grogi begitu. Jadi berkaitan dengan hari ini kita baru pertama ya, publikasi kinerja Bawaslu khususnya tahapan kampanye. Jadi ya agak sedikit gugup. Biasanya ada bupati. Oke, kita jadikan hari ini menjadi hari yang luar biasa untuk semuanya, betul, begitu ya. Relax, dan betul. Relax. Dan ini akan menjadikan satu kedamaian juga Bu ini untuk apa namanya masa-masa kampanye ini begitu di Sragen ya. Karena Sragen selalu terlihat guyup rukun, ayem, tentrem begitu. Alhamdulillah. Ini berkat Ibu juga nih. Kita jaga sama-sama ya dengan teman-teman Bawaslu juga KPU. Semua stakeholder terkait TNI, Polri, kita berusaha untuk menjaga sinergitas gitu dan ketentraman Sragen. Baik. Nah, Mitra Buana dan saudara pendengar, Anda bisa menyimak live talk show Aspirasi Sukawati hari ini bersama kami melalui live streaming kami di www.lpplbuanaasrisragen.com dan live IG kami di @lpplbuanaasrisragen. Baik, kita mohon izin Ibu, saya ke Bawaslu dulu ya. Kita karena sudah banyak sekali kita lihat gitu ya di jalan-jalan yang sering dilewati semua orang begitu, terpampang di sana ada spanduk, baliho dan juga ada beberapa undangan pertemuan caleg ya. Nah, ini baik skala kecil maupun besar. Sebenarnya Pak Kukuh, masa kampanye pemilu di Sragen ini dimulai sejak kapan dan selesainya kapan? Jadi ini Mbak Rara dan teman-teman dari pendengar Buana Asri, berkaitan dengan masa kampanye yang sudah ditetapkan oleh KPU, menetapkan dari tanggal 28 November kemarin sampai dengan tanggal 10 Februari begitu ya. Jadi dari tanggal 28 November kemarin, dari peserta pemilu bisa melakukan kampanye dalam bentuk tatap muka, pertemuan terbatas. Dan di tanggal 21 hari terakhir itu nanti bisa pertemuan rapat umum, artinya di kemarin tanggal 21 Januari, jadi sudah dimulai pertemuan rapat umum. Artinya dari tanggal 28 November kemarin sampai dengan tanggal 10 Februari nanti itu semua metode bisa digunakan. Jadi makanya kemarin terkait dengan APK yang berterbangan di jalan-jalan, di tempat-tempat umum itu kan sudah waktunya dari peserta pemilu untuk melakukan kampanye begitu. Nih, kalau dibandingkan dengan pemilu di tahun 2019 lalu nih, di 2004 ini untuk masa kampanye ada perbedaan nggak Pak Kukuh? Kalau di tahun 2019
dengan tahun 2024 ini nanti memang terdapat perbedaan waktu ya. Jadi terkait dengan pelaksanaan kampanye di tahun 2004 ini cuman 75 hari. Jadi rentannya cukup jauh, kalau dulu sampai dengan 100 harian lebih kan gitu ya. Jadi di tahun 2024 ini memang cuman waktunya 75 hari. Jadi teman-teman dari peserta pemilu, partai politik bisa melaksanakannya, memaksimalkannya untuk menggunakan kesempatan itu berkampanye. 75 hari aja sumuk ya. Ya itu Bu. Iya, tapi perbedaannya lumayan banyak gitu ya. Kemarin ratusan, sekarang 75. Iya. Ini kalau dari Bu Yuni sendiri yang sudah mengalami masa-masa itu, ini gimana nih Bu? 75 katanya sekarang sudah mulai sumuk. 75 hari aja sumuk ya. Kalau saya sebagai bupati tentu berharap masa kampanye ini yang begitu pendek bisa dimanfaatkan oleh semuanya dengan sebaik-baiknya. Tapi tetap harus menjaga aturan dan regulasi yang berlaku. Dan semoga saja tidak ada kejadian yang extraordinary lah di Kabupaten Sragen. Kita doakan bersama di masa-masa kampanye ini, mudah-mudahan. Aduh, meskipun terbatas tapi ternyata suhunya lumayan tinggi. Lumayan tinggi begitu ya. Nah, hangat. Asal tidak menjadi panas saja nggak apa-apa lah. Namanya pemilu tentu pasti harus hangat. Kalau nggak seru. Gitu ya, gregetnya di situ ya Bu. Harus tetap dijaga. Baik, seperti yang diutarakan Bupati tadi ya, aturan dan juga regulasi. Sebenarnya Pak Kukuh, apa saja yang bisa dan boleh dilakukan oleh peserta pemilu pada masa kampanye ini? Jadi berkaitan dengan apa saja yang boleh dilakukan kampanye, itu kan sudah diatur di Undang-Undang 7 gitu ya, dan diturunkan oleh KPU dalam peraturan KPU nomor 15, itu bahwasanya ada metode-metode yang bisa digunakan. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ada rapat umum, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, dan juga rapat umum. Jadi banyak metode juga terkait dengan kampanye. Selain itu juga ada metode jenis lain. Nah, ini terkait dengan metode jenis lain ini kan juga tidak diatur secara rinci ya di PKPU. Bahwasanya terkait dengan jenisnya seperti apa dan juga pesertanya berapa orang, itu kan juga tidak diatur secara rinci. Jadi itu yang bisa digunakan oleh peserta pemilu untuk menggunakannya. Begitu ya. Berarti ada beberapa yang memang diatur di dalam undang-undang tadi begitu. Ini memuat semuanya. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, di situ ada semuanya berarti. Selain itu memang ada Perbu 47 yang sudah dikeluarkan oleh Pemda ya. Jadi kami berterima kasih juga kepada Pemda Kabupaten Sragen yang sudah mengeluarkan produk hukum yang sangat-sangat membantu kami lah istilahnya untuk berkaitan dengan dasar hukum kami untuk melakukan pengawasan kampanye. Di Perda 47 tersebut memang secara rinci disebutkan berkaitan dengan lokasi-lokasi yang dilarang untuk kampanye, pemasangan alat kampanye, alat peraga sudah diatur secara rinci. Begitu ya, luar biasa dukungan dari Pemkab Sragen berarti Bu. Nanti kasihan Bawaslu bingung. Perlu kami sama-sama lah. Memang diperlukan betul Perbuk ini Mbak, untuk menjadi guidance tidak hanya untuk Bawaslu tapi juga untuk kami. Baik, kembali ke Pak Kukuh nih. Kalau peran Bawaslu sendiri Pak selama masa kampanye ini seperti apa? Peran sejauh ini kita tetap mengawasi semua kegiatan berkaitan dengan para partai politik, para peserta pemilu, caleg-caleg yang akan berkegiatan untuk berkampanye begitu ya. Mekanismenya memang kita ada 3 untuk berkaitan dengan pengawasan ini. Ada pencegahan, ada penanganan pelanggaran, dan juga terkait dengan kode etik, dan juga terkait dengan undang lainnya. Jadi ketika para peserta pemilu ini sudah menggunakan kegiatan maksimal, kita kan ada nih kegiatan mungkin dari salah satu peserta pemilu yang
terindikasi berpotensi untuk melanggar begitu ya. Jadi kita menggunakan pencegahan terlebih dahulu. Itu yang kita gunakan sebagai langkah awal untuk meminimalisir pelanggaran di wilayah Kabupaten Sragen, khususnya juga seluruh Indonesia begitu ya. Namun memang kalaupun di pencegahan ini tidak berhasil dan tetap diterobos oleh peserta pemilu, ya kita tetap memproses dengan penanganan pelanggaran. Gitu. Ya, tapi selalu sebelumnya nih, sebelum masa kampanye begitu ya, ini apakah Bawaslu sudah memberikan himbauan ataupun sosialisasi begitu secara masif mungkin yang bagi peserta pemilu ini begitu di Sragen? Sejauh ini dari kami Bawaslu dan juga KPU sendiri juga sudah berulang kali melakukan sosialisasi terkait dengan tahapan kampanye maupun tahapan-tahapan lainnya begitu ya. Khususnya di tahapan kampanye ini memang dari awal sebelum masa kampanye kita sudah melakukan sosialisasi terhadap peserta pemilu, partai politik, tidak hanya sosialisasi, kami pun juga melakukan pelatihan saksi yang kemarin kita lakukan di beberapa hari waktu yang lalu. Artinya kegiatan peserta ini harapan kita juga jangan sampai ada yang melanggar begitu ya, karena memang sudah ada aturan yang dasar-dasar aturan yang bisa digunakan. Oh, saya sudah pernah menerima surat dari Bawaslu. Surat cinta, Bu? Oh, surat cinta. Sudah dari jauh sebelum masa kampanye, awal-awal itu mereka sudah mengingatkan melalui surat tertulis kepada Bupati untuk satu, memberikan informasi terkait tahapan pemilu, dua, memberikan juga mengingatkan bahwa pelanggaran itu seperti ini. Jadi sebagai pejabat negara gitu untuk mulai berjaga-jaga lah kalimatnya tidak begitu tapi arahnya ke sana. Jadi saya waktu itu komentar aduh kok itu surat Saya tidak tahu apakah hanya saya atau semua pejabat negara dapat. Itu semua pejabat negara dan sampai dengan tingkat desa, Bu. Semua dapat, berarti bupati dapat, kepala desa juga dapat. Secara bersurat kita semua stakeholder ataupun instansi semua kita berikan. Oh begitu informasi. Ya. Gitu ya, jadi luar biasa. Ini kalau menurut Ibu nih, kinerja Bawaslu Sragen seperti apa nih Bu? Kinerja Bawaslu Sragen luar biasa ya. Saya sebagai bupati tentu juga banyak turun ke masyarakat, memberikan bantuan ataupun ada program-program yang disampaikan ke masyarakat atau sosialisasi tentang kinerja pemerintah. Dan masih jauh-jauh hari gitu, misalnya kalau saya turun itu aku ya ditut ke Bawaslu. Oh gitu ya. Panwascam ya? Panwascam. Panwascam. Sampai saya tanya gini, lagi kok ditut ke apa wis perlu diawasi gitu. Mereka mengatakan bahwa memang tugasnya dan sudah tugasnya untuk kemudian mengamati, melihat adakah potensi pelanggaran yang dilakukan oleh bupati seperti itu atau yang dilakukan oleh pejabat yang lain. Dan saya memberikan apresiasi dan malah saya suruh duduk depan. Ayo lihat dan perhatikan. Karena kan nggak enak kalau dilihat dari jauh, di foto-foto, terus kemudian mencatat, kan lebih baik sekalian dekat dan lihat sehingga apa materi yang saya berikan kepada masyarakat ataupun kepada pada saat saya bupati mengajar itu juga mereka bisa tahu. Luar biasa berarti ya Ibu kita yang satu ini begitu ya. Sragen punya gitu. Nah, baik, ini luar biasa banget. Lalu nanti Rara pengen tanya apakah ada pelanggaran sih di Sragen ke Pak Kuku dan juga nanti tanggapan dari Ibu seperti apa. Tapi nanti Bu kita jeda dulu sebentar ya. Kita kembali ke sesi selanjutnya. Baik, mitra Buana dan saudara pendengar jangan sampai bergeser, tetap bersama kami di Aspirasi Sukawati dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Anda masih menyimak live talk show Aspirasi Sukawati dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Bersama dengan Bawaslu Kabupaten Sragen membahas mengenai publikasi kinerja Bawaslu Kabupaten Sragen tahapan kampanye. Jangan lupa mitra Buana dan pendengar tetap bersama kami juga nih. Anda bisa menyimak live talk show hari ini melalui live streaming kami di www.lpplbuanaasrisragen.com dan live IG kami @lpplbuanaasrisragen. Baik, Pak Kuku dan juga Ibu, kita
lanjutkan lagi bahasan kita untuk hari ini ya. Siap. Nah, di mana-mana kalau yang namanya aturan selalu ada saja yang bandel begitu ya. Oh, sebenarnya mensiasati. Mensiasati. Nah, ini karena sudah banyak dilakukan sosialisasi, kemudian pencerahan kemana-mana begitu. Apakah selama pengawasan ini gitu di masa kampanye ini banyak terjadi pelanggaran di Sragen? Bagaimana juga respon Bawaslu terhadap pelanggaran yang terjadi? Monggo. Sampai sejauh ini memang banyak sekali pelanggaran-pelanggaran. Cuman pelanggarnya terbilang ringan karena memang pelanggaran administratif begitu. Jadi administratif ini kan kayak seperti APK ini kan maksudnya administratif. Jadi mekanisme yang kita gunakan adalah penanganan pelanggaran administratif. Ketika ada APK yang menempel di pohon, menempel di tiang listrik ataupun sebagainya, itu kan melanggar begitu. Jadi mekanismenya kita memberikan surat kepada KPU secara administratif ini bersalah begitu ya. Nanti dari KPU memberikan informasi kepada peserta pemilu untuk menurunkan. Namun kemudian apabila dari peserta pemilu ini kan biasanya juga tidak pernah diturunkan mandiri gitu ya. Jadi kita tetap membuat agenda untuk membersihkan. Yang membersihkan Bawaslu. Kita stakeholdernya adalah Satpol PP, Bu. Satpol PP. Ya, gitu. Jadi kita berkomunikasi dengan saya dong berarti. Iya. Sejauh ini kita ada 5.000-an 5.000 APK yang sudah kita tertibkan. Itu merata seluruh kecamatan. Seluruh kecamatan. Terbanyak? Ya hampir rata-rata sama. Sama ternyata ya. Tapi ini berarti pelanggarannya tidak berat begitu ya? Hanya administratifnya begitu ya. Nah, selain APK sendiri pelanggaran apa yang terjadi, Pak? Yang lo di Sragen? Kalau yang lainnya mungkin terkait dengan netralitas. Nah, yang sudah kita tangani terkait dengan netralitas seorang perangkat desa begitu ya. Jadi mekanismenya itu adalah masuknya undang-undang lainnya. Jadi modelnya kita memberikan rekomendasi dugaan pelanggaran entah itu ASN ataupun perangkat desa kepada pimpinannya. Begitu ya. Netralitas ini kayak Rara sedikit membuka kembali memori kita beberapa waktu lalu Ibu Pak Presiden nih katanya boleh tuh. Boleh berpihak, berkampanye ini juga boleh. Ini seperti apa tanggapan Ibu? Saya sebagai pejabat negara juga, sebagai bupati, tapi memang betul ada aturannya bahwa bupati, kepala daerah boleh kampanye, hanya dia harus memperhatikan aturannya dan regulasi yang berlaku. Tidak boleh pakai fasilitas negara. Saya punya mobil dinas, kemudian saya kampanye pakai mobil dinas, nah itu sudah pasti dilarang. Dan fasilitas yang lain, dan juga seperti saya harus masuk dalam data Jurkam daerah di Kabupaten Sragen misalnya kalau saya mau kampanye. Jadi aturan itu harus ditepati dulu semua. Dan bila saat kampanye itu pada saat jam kerja atau hari efektif bekerja, saya juga harus mengajukan izin cuti. Saya harus kampanye. Seperti beberapa kali kemarin, saya sudah 2 kali mengajukan izin cuti karena memang saya melakukan kampanye di 2 tempat. Gitu. Besok juga untuk di Sragen kami juga melakukan izin, dan juga yang kampanye terakhir besar tanggal 10 nanti di Solo itu pun kami mengajukan izin cuti. Begitu ya. Tanggapan Bawaslu, monggo seperti apa? Nanti netral loh Pak. Tapi aturannya boleh. Ini kalau boleh Rara di sini, ini ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kemarin Pak Jokowi bilangnya begitu. Ini seperti apa? Ya kita lihat dulu pasalnya yang di Undang-Undang 7 tadi ya. Kalau di Undang-Undang 7 tahun 2017 memang di pasal 299 bahwasanya presiden dan wakil presiden boleh begitu ya untuk melaksanakan kampanye. Dan juga pejabat lainnya yang berstatus sebagai anggota partai politik mempunyai hak melaksanakan kampanye. Yang poin ketiganya berkaitan dengan pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota partai politik dapat melaksanakan kampanye apabila yang bersangkutan sebagai calon presiden atau wakil presiden, anggota tim kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU atau pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan KPU. Jadi memang
di pasal 299 ini memang cukup jelas, artinya presiden dan wakil presiden boleh begitu ya. Gitu. Jadi kita sebagai pelaksana undang-undang yang dasarnya adalah ini. Ya, gitu. dasarnya adalah aturan ya. Aturan. Jadi aman loh Bu, Ya. boleh loh Bu. Ya aman, saya sudah melakukannya maksudnya, tapi pada saat bertugas Iya. tentu saya tidak boleh ya foto mengacungkan jari sekarang juga termasuk Iya, kampanye. betul. Yang paling aman tuh mengepalkan tangan. Gitu ya. Itu tidak ada indikasi Ada kemana-mana. indikasi ya. Ini kalau masa kampanye ini, Ibu Bupati sebagai pejabat publik dan sekaligus pejabat politik, ini seperti apa nih tanggapan Ibu? Masa kampanye Iya, sekarang? masa kampanye sekarang. Saya kira di Kabupaten Sragen masih dalam tataran baik ya. Kita tidak mengadakan, mudah-mudahan tidak, tapi saya cek juga tidak ada kampanye terbuka yang melibatkan massa yang tidak bisa dikendalikan misalnya. Sampai sekarang khususnya saya menghadiri kampanye itu hanya skup-skup internal saja, rapat umum, rapat internal, konsolidasi partai, itu saja. Tapi tidak kemudian kampanye besar. Ya, mungkin dengan waktu yang pendek, jangkauan yang cukup luas dan juga logistik yang cukup besar, saya kira secara umum di Kabupaten Sragen masih dalam kondisi yang baik kampanyenya. Gitu ya. Pantasnya masih adem-adem gitu Bu di sini. Meskipun suhunya agak naik, tapi Ya, masih bisa pasti. ditolerir Kalau begitu ya. Ya sindir-sindir dikit, nyentil-nyentil sana itu udah pasti. Yang saya perhatikan kalau saya pergi ke daerah lain itu, walaupun tadi disampaikan Mas Kukuh bahwa pelanggaran untuk khususnya yang administratif terkait dengan APK itu sudah 5.000-an lebih. Kalau saya perhatikan, saya pergi ke daerah lain itu barangkali lebih kali ya, Pating Seladang gitu sampai di jembatan-jembatan. Wah, fasilitas kota kalau di Sragen ya tidak sempurna tapi masih cukup indah dilihat lah gitu ya, Mas Kuku ya. Mudah-mudahan ya alhamdulillah. Luar biasa. Ini berarti keguyupan stakeholder memang benar-benar terasa di sini begitu ya. Iya, terasa. Tentu saja kita kan saling mengawasi ya. Misalnya, oh Ibu Bupati kunjungan ke daerah. Nanti tuh yang datang tuh bukan hanya Panwascam atau semua sampai Babinsa, Babin Kamtipmas, semua juga ikut turun. Oh, membagi sembako tuh udah pastikan dalamnya ada stiker enggak gitu. Sampai dibuka-buka. Sampai dibuka-buka loh, bener. Nanti giliran juga kalau teman-teman seperti misalnya Dandim sama Kapolres Bakti Sosial kan membagi sembako, saya juga minta pastikan coba dibuka. Biar sama-sama. Saling mengawasi ya. Saling mengawasi. Iya, Nah, betul, itu betul. yang mekanisme kontrol itu yang kan teman-teman Bawaslu juga keterbatasan tenaga, Iya, nggak betul. mungkin. Nah, kita memang sinergi itu harus dibangun. Saling mengingatkan itu hal yang baik. Nah, ini luar biasa sekali. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan apa saja pelanggaran yang terjadi di Sragen begitu ya. Nah, ini kalau untuk penanganan pelanggarannya sendiri yang dilakukan Bawaslu seperti apa Pak Kuku? Terkait dengan penanganan pelanggaran, memang kita tadi di awal sudah kami sampaikan ada 4 mekanisme ya. Artinya ada penanganan pelanggaran terkait dengan undang-undang lainnya, penanganan pelanggaran terkait pidana, penanganan pelanggaran terkait dengan netralitas, kode etik, kode etik dan juga terkait dengan netralitas tadi ya. Artinya di poin yang penting itu berkaitan dengan pidana. Nah, ini yang mungkin ranahnya lebih tinggi, lebih berat karena memang terkait dengan pasal 280 di Undang-Undang 7 itu memang sudah disebutkan bahwasanya tim kampanye ataupun calon-calon ini siapa saja yang boleh mengikutsertakan, yang tidak boleh mengikutsertakan. Artinya di pasal 280 kan sudah jelas tidak boleh mengikutsertakan seperti pejabat negara, terus perangkat desa, kepala desa itu kan yang tidak diperbolehkan. Jadi itu nanti bisa ranahnya masuk pidana. Jadi memang ada pasal pidana yang sangat berat di situ. Untuk lainnya terkait dengan netralitas ataupun kode etik itu kan kalau kode etik lebih menyasar kepada kita, ke penyelenggara seperti Bawaslu, KPU dan juga di jajarannya, yaitu yang memutus nanti DKPP-nya. Berkaitan dengan terkait dengan kegiatan lainnya seperti
ASN ataupun netralitas itu kan masuknya di undang-undang lainnya. Jadi yang tadi sudah disampaikan di awal bahwasanya mekanisme adalah kita penerusan kepada merekomendasikan dugaan pelanggaran kepada pimpinannya begitu. Itu yang terkait dengan pelanggaran. Gitu, Mbak Rara. Gitu ya. Ke Ibu nih, ini ASN. Ya. Kalau dulu pernah dengar ada beberapa yang sempat ketahuan begitu. Ini kalau tahun ini seperti apa untuk kampanye yang tahun ini, Bu? Saya belum mendapatkan aduan ya, baik itu dari saluran lapor Mbak Yuni itu ataupun dari WA pribadi di HP saya terkait dengan ASN yang berkampanye. Kalau perangkat desa tadi sudah disampaikan, iya itu ada satu kasus yang kemarin sempat kita koordinasikan bersama. Tapi kalau untuk ASN belum menerima aduan, mudah-mudahan enggak deh, Mbak. Jadi sudah paham aturan yang ada, regulasinya seperti sudah apa? paham gitu ya? atau sudah paham regulasi sehingga mereka tidak akan berani macam-macam. Atau lewat yang lain. Nah ini yang Nah ini ini luar biasa ya, memanfaatkan gitu ya. Pemanfaatannya luar biasa ini. Lalu ada manuver-manuver yang Saya kira dengan medsos yang sedemikian ya, Mbak. Kami itu kepala daerah, apalagi pejabat publik itu sekarang notabene itu sebelum bertindak sudah was-was dulu. Kejadian di Boyolali, kejadian di Klaten, kejadian di Sukoharjo, itu juga membuat kami semua ini setidaknya lebih mawas diri. Kalau kemarin mungkin merasa bahwa kita tidak diawasi atau merasa sebagai kepala daerah sudah kita bisa leluasa, ternyata semua mata memandang. Dan perlu diperhatikan juga, Sragen ini kan dinamikanya sangat tinggi. Tidak, sedangkan yang satu daerah didominasi satu partai saja bisa terjadi hal-hal begitu, apalagi di Sragen yang sangat dinamis. Nah itu yang membuat kita mawas diri saja, Mbak. Insya Allah. Iya. Nah, ini kemarin sempat ngobrol-ngobrol dengan komisioner Bawaslu juga nih Pak Kuku Rara ya. Di sini ada penyelesaian masalah yang melibatkan kearifan lokal. Ini seperti apa sebenarnya kearifan lokal ini nih sebenarnya? Ini berarti luar biasa banget nih Sragen itu ya. Tergantung kalau Utara Bengawan kita sot anggur, pakai rebana. Oh gitu ya. Kalau di sebelah di Gedau senangnya wayang kulit. wayangan. Wayangan. Penyelesaian konflik berbasis dengan kearifan lokal. Ini seperti apa ini? Jadi berkaitan dengan kearifan lokal ini perlu diketahui bersama bahwasanya memang kita dasarnya tetap undang-undang. Dasarnya itu. Cuman kadang kan secara geologi teritorial kecamatan dengan satu dengan kecamatan lain kan berbeda. Mempunyai ciri khas sendiri. Jadi secara komunikasi ataupun secara penindakan kan harus dikomunikasikan dengan baik begitu. Nah, itu yang mungkin dimaksud dengan kearifan lokal itu tadi gitu ya. Nah, ini kalau Ibu sendiri merasakan juga nggak sih Bu ini seperti itu gitu? Memang Sragen seperti itu, jadi agak-agak beda mungkin ya, membedakan Sragen dengan yang lain seperti itu mungkin. Ya, Sragen kan kota budaya, Mbak. Banyak sekali budayanya. Ini saya usul sama Mas Kuku. Nanti kalau menyelesaikan masalah di Singen Sumenar, kita sambil nari tayub bareng-bareng. Asik kan? Asik Ibu. Iya, luar biasa, keren pasti ya nanti ya. Menyelesaikan masalah dengan bahagia. Gitu Selesai ya. masalah, nggak usah dibikin ruwet. Nah, ini kalau antisipasi lainnya Pak Kuku, selain tadi menggunakan yang memang sesuai dengan aturan, dengan regulasi, kemudian dengan kearifan lokal gitu, kalau untuk pencegahan sendiri di pelanggaran ini ada nggak cara-cara yang lain yang dilakukan Bawaslu? Terkait dengan antisipasi lain, memang kita bekerja sama dengan seluruh masyarakat, dengan seluruh elemen masyarakat. Kita mengajak mendorong seluruh masyarakat untuk ikut berpartisipasi, mengawasi jalannya proses pemilu tahun 2024 ini melalui dengan pengawasan partisipatif. Jadi ketika nanti di lapangan, di desa atau di kecamatan, masyarakat melihat mungkin pelanggaran gitu, langsung bisa disampaikan pada jajaran kami di tingkat kecamatan.
ataupun bisa langsung ke kami di kabupaten. Itu yang langkah-langkah kami untuk memaksimalkan pengawasan di lingkungan Kabupaten Sragen. Ya luar biasa berarti ya. Tadi peran serta masyarakat dan juga pengawasan partisipatif juga dirasakan sama Ibu loh. Ibu sampai di mana-mana pengawalnya Ibu bisa perso begitu, bisa tahu gitu ya. Di mana-mana diikuti, Mbak. Ini berarti sukses dong Bawaslu, Bu, kan begitu. Tapi mudah-mudahan bukan hanya saya, maksudnya tuh begitu, gitu ya. Yang lain tuh juga. Nah kan, kena. Ya, sama saja ini kita adil merata. Adil ya, Mas ya. Semuanya berarti ya, nggak cuma Ibu loh ya. Baik, bahasan kita luar biasa. Nanti sesi terakhir Ibu Rara mohon closing statement. Ya. Ibu kan jago pantun. Nanti penutupnya kasih pantun ya Bu ya. Nanti di sesi terakhir Bikin closing dulu statement gitu. juga pesan-pesan kepada masyarakat Pak Kuku. Terima kasih. Nah, mitra Buana Saudara pendengar luar biasa. Semakin kalau suhu politik, tadi Ibu ngendikan suhunya agak-agak mulai menghangat begitu. Dan perbincangan kita sudah sampai di penghujung, tapi juga akan hangat juga nanti ditutup pantun sama Ibu ya. Dan jangan kemana-mana, Rara akan kembali untuk Anda di Aspirasi Sukawati dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih Anda masih bersama kami di live talk show Aspirasi Sukawati dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen bersama dengan Bawaslu Kabupaten Sragen mengenai publikasi kinerja Bawaslu Kabupaten Sragen tahapan kampanye. Baik mitra Buana pendengar, sebelum nanti ada closing statement ya, Rara pengen satu dulu nih ke Pak Kukuh begitu ya, terkait dengan kampanye rapat umum Pak, ini yang dimulai tanggal 21 Januari sampai dengan 10 November 2024. Nah, itu ada perbedaan nggak dengan kegiatan kampanye yang lain? Monggo. Ya, berkaitan dengan rapat umum jelas sangat berbeda dengan kegiatan metode lainnya. Jadi seperti berkaitan dengan lokasi. Nah, kalau di rapat umum kan tidak diatur secara spesifik. Pesertanya berapa, terus jumlah orangnya yang bisa didatangkan siapa saja dan tidak diatur. Dan di situ juga ada aturan bahwasanya ada waktu dari jam 9 pagi sampai jam 18, artinya jam 6 begitu ya maksimal. Ketika itu dilanggar, kita berhak untuk membubarkan, entah melalui Polres begitu ya, karena memang surat pemberitahuannya lewat Polres. Terus selain itu juga kita juga harus memperdomani. Jadi di KPU juga sudah mengeluarkan keputusan KPU nomor 20 tahun 2023 berkaitan dengan jadwal rapat umum. Di situ ada jadwal-jadwalnya terkait dengan hari-harinya sudah ditetapkan. Jadi para peserta mohon nanti bisa pedomani keputusan KPU nomor 20 ini berkaitan dengan kegiatan rapat umum. Jadi jangan sampai kegiatan itu di luar jadwal yang ditentukan oleh KPU, sehingga sesuai dengan pedoman itu nanti kita bisa dikenakan kampanye di luar jadwal gitu. Gitu. Ada ini nggak, hukumannya nggak kalau memang terbukti mereka melakukan itu? Gitu? Kalau terbukti bisa kena pidana juga. Berapa itu? Kampanye di luar jadwal, artinya selama disesuai pasal 492 di Undang-Undang 7 itu pidananya 1 tahun, denda 12 juta. Jadi sudah cukup jelas, cuman yang mengerikan lagi kan tidak hanya pidananya, cuman efeknya itu nanti bisa para peserta ini kan gugurannya dicoret daripada karena proses pidananya tadi kan, akibat dari pidana. Ini kalau di Sragen sendiri pernah nggak ini terjadi? Enggak lah. Belum. Ya jangan sampai gitu ya. Semoga saja jangan sampai. Soalnya masih ada waktu kan ya. Oh gitu ya. Kita lihat bersama. Ya. Berapa hari lagi kampanye? Tinggal kita? 17 hari. 17 hari. Begitu Semoga 17 saja hari. tidak ada. Tidak hari. Tidak Iya, ada. baik. Semoga lancar semuanya dan dengan sosialisasi salah satunya melalui Buana Asri semuanya bisa berjalan sesuai dengan regulasi yang ada begitu ya, dan semua bisa paham aturannya begitu. Nah, ini luar biasa sekali. Tanpa terasa Ibu Kak Kukuh, waktu kita sudah sampai di penghujung acara. Yang terakhir, Rara mohonkan pesan-pesan kepada masyarakat dan closing statement. Monggo, silakan. Siapa Ibu dulu? Ibu dulu. Oh, untuk warga Kabupaten Sragen, jangan lupa datang ke TPS tanggal 14 Februari nanti. Gunakan hak pilihmu supaya kita bisa menentukan masa depan bangsa kita, bangsa Indonesia ini. Semangat untuk membangun negeri.
Saya punya 3 pantun. Cakep. Pokoknya cakep. 17 hari lagi pemilu. Cakep. Gunakan hak pilihmu, janganlah ragu. Cakep. Bukti cinta pada negerimu. Cakep. Masih dua. Masih dua. Yang satu buat yang terakhir nanti. Pemilu di depan mata. Cakep. Cakep ya. Cakep. Aduh, hilang. Mari seluruh warga gunakan hak pilih kita untuk Indonesia tercinta. Keren, luar biasa. Terakhir. Dua saja. Sragen Bumi Sukawati. Cakep. Pilih pemimpin dengan hati nurani. Keren, cakep sekali. Aduh, luar biasa. Nah, terima kasih Ibu. Selanjutnya Pak Kukuh Cahyono SH. Monggo silahkan. Nggak bisa pantun ini Bu. Ya, pada kesempatan hari ini melalui radio Buana Asri kami juga menghimbau pada seluruh peserta pemilu dan juga partai politik untuk bisa menggunakan kesempatan kampanye ini secara terbuka, entah itu dengan metode lainnya, tapi dengan sesuai dengan aturan yang ada. Jadi mari kita ciptakan Sragen yang asri ini sesuai dengan teks Sragen. Tetap dinamis tapi juga harmonis. Begitu. Berkaitan dengan Sragen asri, semoga tetap dinamis tapi juga harmonis. Keren, keren, keren. Tetap sehat menjalani tugas karena Bawaslu nggak ada liburnya nih. Salam buat teman-teman Bawaslu ya, Amin. Pak Kukuh ya. Siap-siap. Dan terima kasih seluruh narasumber yang luar biasa yang berkenan hadir di studio, Bupati Sragen Dr. Hajah Kustinur Untung Yuniskowati dan juga Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Sragen, Pak Kukuh Cahyono SH. Ibu mohon izin karena Ibu tadi sudah ada pantun, saya juga akan menutup kebetulan dengan pantun. Cakep ya. Mbak Yuni, Bupati Sragen tercantik. Cakep. Karismanya menawan hati, penuh pesona. Cakep. Mari kita jaga pemilu damai tanpa intrik menuju Sragen yang maju dan sejahtera. Ya, terima kasih. Demikian Mitra Buana dan saudara pendengar Aspirasi Sukawati untuk edisi hari ini Sabtu 27 Januari 2024 dengan tema Publikasi Kinerja Bawaslu Kabupaten Sragen Tahapan Kampanye bersama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Sragen. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam acara Aspirasi Sukawati edisi selanjutnya. Saya Tara Anggita dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan dan perhatian Anda. Selamat siang.